kecilmu untuk menggapai harapan. Ku langkahkan kakiku, raih asa menuju masa depan. Sehelai kertas kosong, namun penuh potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praobservasi terhadap Ibu Anggi. Perkenalkan, saya Armalias, CDP Angkatan 11 dari SD Isamuddin Mulia. Untuk hari ini kita akan wawancara dengan Ibu Anggi bagaimana tentang praobservasi sebelum kita observasi ke kelas. Siap Bu Anggi? Siap Bu Iyas. Baik, apa kabar hari ini Bu Anggi? Alhamdulillah sehat Bu Iyas. Alhamdulillah. Baik, di sini saya akan membicarakan tentang supervisi dalam pembelajaran Ibu nantinya. Pembelajaran Ibu nanti Rencana pembelajaran yang akan saya tampilkan yaitu tentang pendidikan Pancasila, yaitu tentang bermusyawarah. cukup bagus ya untuk musyawarah di atas. Iya. Berapa bulannya? Kebetulan saya ngajar di kelas 6. Nanti udah pasti ada untuk musyawarah kelas 6 ya. Ya. Baik, saya ingin tahu apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilanjutkan. Tujuan pembelajaran untuk observasi besoknya ini mungkin bagaimana cara pelaksanaan praktek musyawarah itu dan bagaimana cara membuat kesepakatan dan aturan bersama serta menerapkannya. Tapi sebelumnya otomatis kita harus menjelaskan apa itu musyawarah dulu kepada anak, bagaimana prinsipnya, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana langkah-langkahnya sebelum kita mempraktekkan musyawarah itu sendiri. Mungkin itu tujuan pembelajarannya Bu. Berarti ada satu atau dua tujuan pembelajaran. Untuk besoknya mungkin masih satu tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana anak ini memahami bagaimana itu musyawarah, bagaimana prinsipnya dan langkah-langkahnya, dan serta contoh musyawarah itu sendiri. Tapi tujuan akhirnya nanti kita mencoba untuk bagaimana nanti mempraktekkan musyawarah itu sendiri. Jadi untuk besok mungkin satu tujuan pembelajaran aja. Baik. Jadi untuk pengembangannya nanti bagaimana? Pengembangannya mungkin ada 3 pengembangan saya ambil nanti pada saat mengajar. Pertama mungkin pada persepsi awal. Mungkin pada persepsi awal saya akan menayangkan video yang masih berhubungan dengan materi tersebut. Yang kedua mungkin pada saat area pengembangan yang keduanya yaitu pada saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti karena saya memakai mode pembelajaran di mana nanti anak bisa membaca sebuah teks, bagaimana dia cara membacanya, bagaimana cara dia menyimpulkan dari teks tersebut. Mungkin yang area pengembangan berikutnya mungkin pada saat anak melakukan diskusi berkelompok. Yang saya lihat adalah bagaimana anak itu menuangkan apa yang dia peroleh ke dalam bentuk sebuah karya atau dia berpikir kritis. Itu dari pengembangannya ya. Jangan sempat menarik untuk materi ini, nanti mungkin bisa saya lihat ya. Untuk metode sendiri bagaimana Bu? Mungkin metode yang saya ambil karena saya memakai metode yang saya ambil itu yaitu diskusi dan demonstrasi. Nanti anak itu diskusi bersama kelompoknya, menuangkan apa yang mereka peroleh dari informasi sebelumnya. Nanti dia tuangkan dalam bentuk karya, nanti akan akhirnya tujuannya mereka akan mendemonstrasikannya ke depan kelas. Itu dari metodenya ya. Mungkin nanti kalau ketika saya di sini masuk ke kelas lagi, mungkin fokus saya nanti kepada tujuan pembelajaran, kemudian dari metode Ibu, metodenya ada diskusi dan juga nanti ada karya ya. Baik Bu Anggi, mungkin sudah siap nanti Bu Anggi untuk masuk. Insya Allah Bu Iyas, mudah-mudahan lancar untuk besoknya. Terima kasih Bu Anggi sharingnya. Kita tunggu untuk pembelajaran besok ya. Baik Bu Iyas. Terima kasih. Assalamualaikum
Iya. Siapa yang kita ada ini sekarang di depan? Tadi siapa di depan? Siapa yang tadi? Jangan lupa cepat berdoa. Untuk berdoa. Berdoa mulai. Pikirannya agar diterima dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ibu akan mengajak anak-anak ibu untuk menyanyikan lagu wajib. Karena dari kisah saya yang di depan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa tujuannya kita menyanyikan ini? Agar timbulnya rasa apa? Nasionalisme. Bahwa nasionalisme ini juga sebagian dari penerapan nilai Pancasila setelah berapa? Tidak. Oke, siapa yang bisa membantu ibu menjadi pemandu? Oke, tekan depan Kalisa. Biar lebih menjiwai, lebih ada rasa nasionalisme, ibu minta kepada anak ibu untuk berdiri dengan tegak, posisi dengan tegak ya. Oke rasanya? Oke. Kita dengarkan baik-baik. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Oh, udah dicatat sama Kalista ya. Makasih ya Kalista. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang baru, yaitu bab 4. Sebelumnya kita udah belajar tentang bab 3 tentang norma, hak dan kewajiban. Kita lanjutkan permasalahan kita atau pembelajaran kita ke bab 4, yaitu tentang musyawarah. Sebelum kita masuk ke musyawarah, Ibu akan memberikan persepsi awal. Ibu akan memberikan video, ada 2 video. Anak-anak Ibu simak baik-baik video tersebut. Nanti akan Ibu berikan pertanyaan yang berhubungan dengan video tersebut. Sana? Oke. Video pertama. Kita sama-sama menyimaknya. Ayo lanjutkan dulu. Baiklah Ika, kamu menurut Ibu bagaimana? Apa Ika boleh tes? Kamu boleh tidak boleh lulus kontrol, tadi boleh, tapi tidak setiap hari. Bapak dan Ibu harus duduk dulu akan kita lulus kontrol. Nanti Ibu akan beritahu pada Ika. Nah, sekarang kita harus makan dan tidak lulus kontrol. Ibumu benar Ika, tentu saja itu tidak mungkin. Tapi makan dulu ya. Ya, itu adalah video pertama. Kita masuk ke video kedua. Budi, dulu. Lama banget sih ditungguin juga. Iya, maaf ya, tadi Kak Budi lama bangunnya. Ya sudah, ayo main. Katanya mau main tak umpet. Ayo. 1, 2. Sembilan, 10. Sudah ya, aku cari kalian. Budi ketahuan, kamu jaga. Loh, kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu ngintip kan? Hah? Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dan mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu gak boleh mendorong tanpa bukti. Aku beneran gak ngintip kok. Bohong. Udah, kalian kenapa sih? Andi itu curang. Masa aku langsung ketawa? Enggak tuh, aku gak curang. Aku gak ngintip. Aku emang lihat Budi di sana. Kakak tahu dari mana Andi curang? Ya itu buktinya. Andi langsung tahu aku seperti ini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan dua orang sembarangan Budi. Kamu gak punya buktinya kan, aku curang. Enggak, kamu curang, Andi. Aku gak curang Budi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku, kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan gak curang. Kamu cuma salah paham. Kita nggak boleh ngikutin emosi kita, Bu. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu nggak mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi, kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh menjadikan semua orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau memaafkan orang lain. Ayo pulang. Aku malas main lagi sama Andi.
nggak boleh bersikap seperti tadi. Tapi aku kesel. Andi tuh curang. Kakak tahu dari mana Andi curang? Emang kakak ngeliat Andi itu? Ya gak ngeliat sih. Tapi masa Andi langsung nemuin aku? Berarti kan dia ngintip. Kakak nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Kakak tahu nggak? Sebenarnya tadi aku sama Adel ngeliat kakak untuk pisau. Dan baju kakak sedikit kelihatan di sela-sela dinding sawah itu. Makanya Andi langsung tahu kalau kakak di situ. Kan tadi Andi juga udah bilang dan ngasih tahu kakak jangan nuduh sembarangan. Andi yang ngintip kak. Aku dan Adel ngeliat kok. Kenapa tadi kamu gak bilang? Aku mau bilang kak, tapi kakak dan Andi terus bertengkar. Dan kakak juga masih emosi. Jadi dulu bingung. Berarti kakak salah dong lu. Ya salah dong kak. Tadi kan Doni juga sudah minta kakak untuk minta maaf ke Andi. Sekarang kakak minta maaf ya sama Andi. Dan minta maaf juga ke Adel dan Doni karena tadi kakak tidak mendengarkan nasihat dan pendapat dari mereka. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Ternyata Adel dan dulu mengaku juga di saung itu. Dan baju pun terlihat di sela-sela dinding saung. Aku juga minta maaf sama kalian, Doni, Adel, karena aku tidak mendengarkan kalian. Aku sudah sadar kalau yang namanya pemain pasti ada menang dan kalah. Iya Budi, aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya. Aku juga maafin kamu, Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian sudah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran. Masih dulu, kita pulang ke rumah masing-masing. Besok kita main lagi. Ayo. Dan dari dua video tersebut, itu adalah gambaran awal pengetahuan kamu. Ini berhubungan dengan materi kita. Dan pertanyaannya, dari dua video yang ibu tayangkan tadi, pada video pertama dan video kedua, siapa yang dapat menjelaskan kepada ibu tentang perbedaan atau persamaan atau mungkin penjelasan tentang video 1 dan video 2? Kalau misalnya bisa, silakan tunjuk tangan. Oke, dimulai dari Nabila dulu ya sebenarnya. Oke, salah berdiri Nabila dan jelas. Ya, terus ada apa lagi di dalam video tersebut? Ada lagi yang bisa dijelaskan? Ya boleh coba dijelaskan apa pesan dari video tersebut. Perbedaan pendapat, oke. Terima kasih teman-teman Mbak Nabila yang udah mau berani. Siapa lagi yang mau? Tadi saja boleh ke depan Razan biar kedengaran suaranya. Caranya ke Ibu. Oke, siap. Nah, apa? Coba jelaskan ke gua lagi dari video 1 dan video 2 itu. Berarti dia kalau video pertama berarti si anak kecilnya mau memasakkan kehendaknya sendiri. Sedangkan video yang kedua apa? Kita memaksakan egonya. Oke teman-teman buat Sezan. Siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Sadik, coba Sadik berdiri Sadik. Pada video pertama, sisi kita yang tidak mengenal tiba-tiba benar-benar merancang lalu dia tidak memiliki sosok, tapi dia diberitahu oleh orang tuanya bahwa tidak boleh mencintai orang tidak hamil, tapi dia tak mendengar nasihat orang tuanya. Daripada Video kedua. si tidak ingin mendengar apa yang dikatakan oleh temannya. Dia pikir menuduh orang lain tanpa yang takut, tetap menjalankan egonya sendiri dan
dan oke, berarti buat tersebut video tersebut berbeda pendapat. Terima kasih teman-teman buat Sadik. Satu orang lagi silakan Adlan. Jelaskan, keraskan suaranya biar terdengar protokolnya apa? Video pertama kita ingin terjadi kedua orang tuanya berkata kalau kita udah sering makan umumnya kita nggak boleh makan tapi kita tetap menjadi akan untuk video kedua tentang budi yang tidak merugi terdapat temannya dan budi itu pergi ke rumah tapi adiknya menasihati budi untuk meminta maaf kepada teman-temannya lalu budi pun ingin meminta maaf kepada kedua temannya. Lagi? Ya, tepuk tangan buat Adlan. Oke, mungkin Ibu batasi nanti ada lagi nanti pertanyaannya. Jadi intinya dari Nabila, Sedat, Sadik sama Adlan kita hampir sama yang menjelaskan tentang video 1 dan video 2. Dan di sini dalam video 1 dan video 2 itu biasanya itu terjadi setiap hari di lingkungan atau dalam kegiatan kita dalam sehari-hari. Benar nggak? Misal siapa yang punya adik di sini? Ada SO lewat, mintanya nggak sama adiknya? Ya, kalau nggak tiba di kamar dituruti apa yang dilakukan sama adiknya? Merengek, guling-guling di sana. Ya, itu adalah kehidupan yang biasa, kegiatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan yang video kedua itu sering terjadi benar. Dan itu video yang 2 tadi itu berhubungan dengan materi kita. Karena mereka berdua ini, video berdua ini termasuk dalam materi kita yaitu musyawarah. Salah satunya apa? Berpendapat. Dalam video tersebut kita dapat mempelajari, yang dapat kita pelajari adalah bagaimana menghargai pendapat orang lain tanpa memaksakan kehendaknya, kehendak kita sehari-hari. Kehendak pendapat kita. Oke. Maaf ya, ada berikut. Sebelum memulai ke materi inti kita, Ibu mau lakukan speaking dulu. Speakingnya mungkin biasanya anak-anak Ibu tahunya tepuk semangat. Tapi diubah. Bagaimana caranya? Tepuk semangat. Dang, dung, ding, ding. Dang, dung, ding, ding. Ha. Ser, ha, ser, ha, ser. Paham? Ulang ya, biar lebih paham. Nanti berdiri ya. Tepuk semangat. Dang, dung, ding, ding. Dang, dung, ding, ding. Ser, ser, ser. Bisa? Oke, jadi semangat berdiri. Biar lebih semangat, karena berdiri kebetulan yang membutuhkan pikiran yang ekstra untuk menalar. Oke, kita coba. Tepuk semangat. Dang, dung, ding, ding. Dang, dung, ding, ding. Ser, ser, ser. Oke, kurang semangat ya. Kalau Ibu berempat, itu cuma bagian ini 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ini 0. Coba semangat, biar lebih pagi baru jam 9. Diana, tepuk semangat. Dang, dung, ding, ding. Dang, dung, ding, ding. Ser, ser, ser. Oke, kita masuk kepada aktivitas inti kita pada hari ini. Ibu mau anak-anak Ibu sebelum Ibu menayangkan sebuah PowerPoint, Ibu mau anak-anak Ibu membaca sebuah bacaan yang berhubungan dengan materi kita. Bisa kelihatan sampai belakang? Dan nanti Ibu akan meminta anak-anak Ibu memahami bacaan yang ada di depan ini. Ibu meminta memahami
bacaannya dan dapat nanti kamu simpulkan kamu dapatkan pengetahuannya. Nanti akan ditanya apa pengetahuan apa yang kamu dapat dari bacaan yang ada di layar di depan. Sana, karena kelihatan di belakang kurang. Kalau segini, segini, tunggu, coba di tengah. Berarti naik kelebihan dikit aja. Oke, bisa kelihatan? Apa judulnya? Tradisi musyawarah dalam budaya Indonesia. Berarti kita akan memahami makna musyawarah dalam budaya Indonesia. Makna musyawarah dalam budaya Indonesia. Ini terdiri dari beberapa paragraf. Ada berapa paragraf? Karena yang 1, 2, dan 3 paragraf. Ibu minta kamu membacanya ke paragraf agar paham makna dari musyawarah dalam budaya Indonesia. Silakan baca, kasih waktu 5 menit. Berarti tepat pukul 4:09.20 berarti selesai. Dan diberikan pertanyaan. Silakan. Kalau udah selesai di paragraf pertama bilang ya. Kok udah belum?
memberikan bacaan ini bukan sekedar memberikan bacaan. Jadi nanti tujuan akhir kita yaitu kamu dapat mempraktekkan atau melaksanakan praktek musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan yang ada di dalam kelas kita, terutama sebenarnya kan kita udah membuat keyakinan kelas, nanti akan ikut dulu untuk membuat kembali kesepakatan yang atau aturan yang ada di dalam kelas kita ini karena perlu direvisi. Jadi sebelum itu kamu harus paham dulu apa itu musyawarah. Oke? Memberikan pertanyaan novel. Dari bacanya novel yang novel baca tadi, apa kesimpulan yang dapat novel berikan kepada teman-teman dari ini? Berdiri. Apa? Lagi, ya. Kita Mbak Noval, siapa yang bisa menjelaskan kembali dari bacaan tersebut yang bisa menjelaskan kembali apa yang dapat kamu dapati atau simpulkan dari bacaan tersebut? Silakan, Kalisa. Bentar ya dong, sabar. Oke, Kalisa. Kita semua dari bacaan yang mau baca tadi, apa yang dapat kamu simpulkan? Sekarang kita berdiri, terapkan suaranya. Ya, terima kasih kepada Mutiara. Karena kita memberi tepuk tangan buat Bapak Imas. Sebenarnya ini dia inti permasalahan kita. Kita akan membahas tentang musyawarah. Jadi musyawarah itu apa? Apakah musyawarah ini sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari? Sebenarnya sudah. Jadi musyawarah ini adalah kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Apa dalam masalah apa tadi dibilangnya? Dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah atau membahas sebuah masalah. Ini biasanya sering kita lakukan, terutama yang dilakukan oleh Budi dan siapa tadi temannya? Andi. Budi dan Andi, dia berselisih paham dan itu yang diatasi oleh temannya. Bagaimana cara mengatasinya? Memberikan pengertian dan pendapatnya bahwa yang dilakukan Budi itu salah karena buktinya tidak bahwa buktinya adalah Budi sendiri yang menuduh Andi. Sebenarnya dia kelihatan sebenarnya dari jauh oleh Andi, tapi dia menuduh Andi kalau dia yang curang. Dan itu adalah mengatasi atau membahas sebuah masalah. Dalam bangsa Indonesia itu apalagi kita ya, kita tinggal di Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu biasanya untuk menyelesaikan masalah itu dilakukan dengan cara bermusyawarah. Jadi musyawarah itu bagaimana cara dengan musyawarah itu nggak cuma untuk tonjok-tonjokan, tidak untuk apa itu memaksakan kehendak sendiri. Berarti untuk musyawarah itu adalah bagaimana kita mendengarkan pendapat orang lain, bagaimana kita mendengarkan
sampaikan. Paham ya? Oke, untuk lebih pahamnya, Ibu akan menanyakan sebuah PowerPoint. Itu berhubungan dengan apa ini? Musyawarah. Nah ini dia, ada ibunya, ini lagi bermusyawarah. Nah, apa itu musyawarah? Selain yang kamu jelaskan tadi, musyawarah itu adalah diskusi, lebih ke diskusi, yaitu proses berkumpul untuk membicarakan suatu topik atau masalah dan sampai pada suatu kesimpulan dalam dengan sebuah kelompok. Nah, ini nanti akan melakukan dengan teman kamu berkelompok. Kamu akan melakukan musyawarah. Setelah ini kita akan coba untuk mempraktekkannya. Dan sebagai landasan ini merupakan musyawarah ini adalah landasan demokrasi Indonesia. Karena di dalam musyawarah itu tercantum atau tercakup dalam Pancasila, terutama sila berapa? Sila keempat. Oke. Apa sih pentingnya musyawarah itu? Ada beberapa hal yang harus kamu pahami bagaimana pentingnya musyawarah itu. Apa yang pertama pentingnya musyawarah? Memberdayakan individu, jadi tidak menjadikan individu menjadi egois. Memberdayakan individu berarti membuat individu tersebut atau orang tersebut menjadi lebih menahan emosinya. Yang kedua adalah mendorong konsensus dan persatuan. Itu menghasilkan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan rasa hormat dan toleransi. Itu adalah pentingnya musyawarah. Apa prinsip-prinsip musyawarah itu? Satu, itu yang pertama, ya kan? Kalau kita tidak menghormati pendapat temannya, kita tidak menghormati pendapat kita yang berbeda. Kekacauan akan terjadi. Apakah tugas kelompok kamu akan selesai? Tidak akan selesai. Kenapa? Novel kesal, Kiana kesal, imbasnya ke siapa? Teman yang lain. Akhirnya teman yang lain juga tidak akan mood untuk mengerjakan tugasnya. Benar, Nen? Dan apa lagi prinsip musyawarah yang kedua? Yaitu komunikasi. Komunikasi terbuka, jangan komunikasi dengan tetangga. Ini Gigi berkomunikasi aja sama anak belah, Nabila sama si Gigi sama yang lain. Kayaknya itu nggak penting deh. Dan itu kayaknya nggak perlu dibuat deh. Itu tidak terbuka namanya. Kan ada kan? Tidak. Ada kan? Dan apa yang harus kamu lakukan? Komunikasi terbuka. Misalnya kalau ada kamu informasi yang perlu kamu sampaikan, ya udah kamu sampaikan ke dalam kelompoknya. Teman-teman, kayaknya contoh ya, kita balik kayak kemarin kita diskusi tentang selingkuh. Teman-teman, sepertinya kalau kita hilangkan dialog ini bagaimana? Pasti ditanya oleh temannya, kenapa dihilangkan Razan? Ya sepertinya itu terlalu banyak waktu untuk percakapan ini, terlalu banyak menguras waktu untuk dialog yang lainnya. Oh boleh juga. Bagaimana yang lain? Itu kan udah bermusyawarah. Bermusyawarah dalam di mana? Dalam kelompok. Apa lagi berikutnya? Kesediaan untuk berkompromi. Apa tujuannya? Untuk mencapai kesepakatan. Nah ini bagaimana? Oke nggak? Oke nggak? Oke. Kalau oke kita buat ya. Kalau nggak oke ada lagi nggak pendapatnya? Ya kita dengarkan pendapatnya nggak oke itu. Kalau misalnya perlu ditambah, tambah. Tapi kalau tidak perlu ditambah, kamu akan memberikan pendapat yang lain agar pendapat orang lain ini tidak membuat dia menjadi lebih kecil hati. Kamu ditolak nggak bagus, jangan seperti itu. Udahlah nggak usah ngomong, jangan. Ada nggak? Nggak usah ngedengerin si Razan itu nggak pendapatnya nggak penting, jangan. Itu dia kesediaan untuk berkompromi. Yang kedua, yang berikutnya apa? Mendengarkan secara aktif. Jangan pasif, aktif. Ini berenam. Bisa berbicara, mengeluarkan pendapatnya, yang mendengarkan cuma Ruby, yang mendengarkan cuma Halarit, yang mendengarkan cuma Judi. Dua ini ngapain? Sibuk dengan bicaranya, dengan main animenya, atau mungkin K-popnya, ya Banda. Apalagi istilahnya itu kalau K-pop? Biasnya, ya. Nah itu kamu tidak mendengarkan secara aktif. Kalau misalnya ada orang yang berpendapat, misal tadi saya ingin berbicara sepertinya, kalau misalnya kita tambahkan ini, bagaimana? Itu harus didengarkan semuanya. Jadi orang yang lain mendengarkan, jadi tahu yang mana bagian adegan yang ditambahkan. Jadi nanti pas kita praktek
tidak kaku, ya kan enggak? Tidak terbata-bata, jadi bingung. Apa berikutnya? Fokus. Bagaimana fokus? Itu tujuannya adalah dari kebaikan bersama. Fokus itu tujuannya adalah mencari solusi, bukan menambah masalah, mencari solusi yang bermanfaat. Dan itu adalah prinsip-prinsip dalam musyawarah. Dan ini kita lakukan contohnya lagi. Contoh musyawarah dalam prakteknya ini selalu terjadi di dalam lingkungan kita. Bahkan di keluargamu paling sering. Apa paling sering contoh musyawarah di lingkungan keluarga? Liburan, jalan-jalan. Pasti mamanya lagi ngumpul-ngumpul nanya kan, besok mana liburan? 2 minggu nih libur. Mama bisa cuti cuma 4 hari, 6 hari, ya misalnya atau 5 hari. Yang 5 hari ini mau di rumah saja atau masa-masa atau bagaimana? Pasti seperti itu ya kan, Ra? Pasti kamu mengeluarkan pendapat. Jika misalnya pendapat kamu terlalu jauh, pasti nanti akan diberikan opsi yang lain. Nah ini dia contoh musyawarah dalam prakteknya. Apa pertama musyawarah di desa? Apa itu contohnya? Pemilihan kepala desa, pemilihan ketua RT desa, kan kepala desa itu dengan melakukan musyawarah desa. Apalagi nih ya, pertemuan keluarga, ya bangga. Apa contohnya? Misal nanti pertemuan keluarga pasti tiap libur itu keluarga kumpul. Ada yang mau nikahan, pasti ada diskusi benar nih. Misal tante kamu, Om Jijil lah. Om Jijil mau nikah Naji. Nah pasti ada diskusi Naji. Nah diskusi oleh keluarga itu yang disebut dengan musyawarah. Makanya dapat harinya bulan apa, tanggal berapa, di mananya. Nah berikutnya apa? Debat parlemen. Ini yang dilakukan sekarang ini yaitu debat untuk pemilihan wakil wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini pertemuan bisnis. Kalau misalnya nanti kamu misalnya jadi orang pengusaha, kamu bakalan menjadi bertemu bisnis. Jadi nggak cuma di keluarga aja, tidak di sekolah aja, tapi banyak relasi untuk melakukan musyawarah. Dan bagaimana konsep musyawarah di Indonesia modern ini? Seperti yang aku bilang tadi, bahwa di Indonesia menganggap musyawarah yaitu demokrasi Indonesia yang benar. Demokrasi. Jadi musyawarah ini mungkin memakan waktu cukup lama dan tidak selalu berguna untuk mengambil keputusan secara tepat. Banyak yang seperti itu, tapi kalau bagi bagian daerah dulu, musyawarah itu adalah hal yang paling utama. Oke. Sampai sini paham? Enggak. Kalau kita masuk ke LKPD, LKPD ini akan diberikan masing-masing satu kelompok lingkungan dan satu kelompok yang harus dikerjakan. Aku bagikan dulu ya, nanti akan Ibu kasih. Ada bawa gunting lem yang bilang kemarin, akan keluarkan gunting lemnya. Tugas semua adalah menempel, menggunting, menempel dan berkreatif. Ya, rangkuman Ibu itu gunanya adalah untuk bahan tambahan kamu. Di sini ada 3. Ini lakukan. Kamu akan membuat seperti scrapbook biasa. Kalau scrapbook biasa, kalau scrapbook itu sebenarnya kan seperti buku yang ditebal-tebal. Nah, ini caranya. Kamu tempel di karton hitam kamu gunting ini dan ini gambarnya. Dan ini kamu taruh di belakang dari gambar ini. Misal ini ciri-ciri musyawarah Mbak Nadia. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi yang kamu tempel bagian, jangan seluruhnya, tapi bagian ujungnya aja. Jadi nanti tempelnya ke bawah. Paham? Atau mungkin seperti buku kamu boleh, terserah kreatif kamu sendiri masing-masing. Ada yang yakin kamu udah pernah membuat, kita udah pernah lihat, udah pernah membuat waktu itu kartu kota yang dipilih ya. Dan sesuaikan guntingan dengan bentukannya. Jadi ini yang kamu tempel, jangan tempel semuanya kecuali gambarnya. Berarti yang kamu tempel adalah ujungnya saja, biar nanti bisa ditarik. Bisa nak? Bisa? Oke, silakan kerjaan yang gunting. Yang lain berdiskusi, ada yang gunting, ada yang mencari apa aja ini. Jadi kan yang ditanyanya adalah ini silakan silakan mana dia rapatnya ada. Ini satu kita buat kan? Jadi seperti ini ada baru ini. Gunting aja dulu. Nanti kalau ada yang kesulitan silakan namanya ya, dari jalan boleh, silakan. Bu, boleh nggak tambah hiasan Bu? Boleh. Pokoknya di sini yang ibu lihat adalah satu nalar kamu, karena di kamu akan mencari yang ada di dalam pertanyaan yang ini. Bisa, ada yang itu namanya diskusi, itu yang kita bahas. Salah satunya diskusi pengusahaan adalah kalau bisa gini berarti bila jadi misalkan ini tempel dulu, jangan udah tempelin aja sampai badannya baru nanti ini ditekan ya, buat yang dari sini. Musyawarah boleh. Ada yang nggak paham? Gunting. Berapa gunting di sini? Itu di sini berapa gunting? Ini berapa? Dua. Cari yang lain, cari. Nah, di sini ada banyak guntingan. Jajan nggak? Jajan cari. Nanti nggak cuma apa aja. Bisa kan paham kan maksudnya apa? Nara? Naila? Nah, boleh nggak dikreasikan di dalam buku? Boleh. Nah, catat. Nah ya, kalau nggak ada di situ silakan cari referensi buku lain. Kan ada di buku paket. Jadi sumbernya tidak sama dengan bukunya ada, tapi semua tidak betul. Jadi kalau kita jelasin apa? Ini kan berapa ya? Itu tempel biasa dengan semuanya jangan. Dari saya juga. Apa pertanyaan pertama Ibu? Ya. Siapa yang cari tulisnya? Ini cari nanti di kertas
apa? Kita cek basic yang mana? Basic yang mana? Kurang satu. Ini dua. Ciri-ciri musyawarah ada berapa? Itu yang mana modelnya kita contohnya. Nih, ini ada berapa? Yang mana tadi? Berarti ada berapa? Nah, kita kamu mau tempel yang bawah boleh, atau kumpul di sini boleh terserah. Jangan bilang ya, benar itu tempel. Yang penting banyak pilihan. Ya, ada yang penting, ada yang mencari, ada yang menulis ya. Kalau tulisan kalau jangan terlalu besar. Nah, yang lain cari kerja orang studi nanti diberikan aja prosesnya seperti apa, seperti ini, pakai buku aja yang kayak gini.
Dulu pertimbangan bikinin apa? Jadi tetap usaha apa aja jangan yang jadi melakukan belajar ya pengertian dan istilah. Nah, pasti dia berbagi, biar dia berbagi, dia ada kesulitan. Dia prinsipnya nggak apa, buku bahkan banyak, dia banyak dia, jadi dia harus juga. Nanti ke beberapa, satu, kata sudah dengar, berarti sisanya kamu daftar. Ciri-ciri baca sendiri, apa yang dibaca kitanya di sini? Yang dicari adalah ciri-ciri. Makanya gue kasih rangkuman biar diikuti. Apa itu? Tidak. Ada mana-mana itu. Udah sampai mana di sini? Masih penting. Berbagi, misalnya ada yang nyari. Bapak ada sampai mana? Udah nempel? Mau bikin seperti apa? Peta konsep atau gimana? Ini Ibu ada.
Ini harus digunting yang pertama dulu nih, yang ini. Udah, waktu 5 menit lagi selesai ya. Makanya berbagi. Berarti kalau misalnya lama, artinya di dalam kelompok tersebut tidak ada terjadinya suara. Kayaknya nih jawabannya. Ini mana? Ini mana taruh? Ini. Iya, itu aja. Betul. Ini udah sampai mana? Nah, coba nempel yang udah selesai sampai tempat yang itu, nempel harus gambarnya ada.
Ada yang selesai? Oke. Kamu nomor yang berapa ini? Fatimah A sama C, berarti kamu B dan D. Mau foto ke mana? Gambarnya apa nih berdua? Ya. Biar. Ya, cepatnya. Musyawarah bukan lagi. Oh, bagaimana kita ya? Ya, ini oh ini bukan isinya. Apa? Ya, ini mana cewek? Mana cewek? Apa yang nomor lagi? Ingat ya, kreatif namanya, Mak. Iya. Nanti ibu ada dua kelompok akan ngambil dari kelompok pertama. Dan presentasikan hasil diskusi. Dan lupa ini berapa buah ya? Oh, ini apa nih? Ini apa? Ini apa? Ini kan? Udah selesai, kamu apa lagi? Udah selesai apa tidak? Ada lagi yang kosong?
Cepat saja. Udah sampai mana kerjanya kelompok 2? Udah selesai menjelaskan aja lagi merapikan. Oke. Kelompok 3? Udah sampai mana? Oh, dia tinggal ini.
Yang udah selesai pegang dulu. Kita panggil satu orang lagi. Kita hitung ke 10, pada hitungan ke 10 berarti siap untuk selesai dan selesai dan duduk di tempat masing-masing. 1, 2, 5. Yang udah rapikan. Kami dari
Assalamualaikum Bu Anggi, Bu Yas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di sini. Saya kembali di sini dalam penampilan video 5 buat Bu Yas. Jadi hari ini seperti yang sudah dikatakan Bu Yas, Bu Anggi, kemarin sudah disanakan observasi kelas. Jadi observasi teman sejawat. Jadi Bu Yas melaksanakan observasi terhadap Ibu Anggi yang sama-sama sejawat mengajar kelas 6. Jadi ini merupakan tugas dari penampilan video kelima, di mana diminta ya kebetulan hari ini saya Yuvita, PP-nya Bu Yas yang merupakan sekarang dalam pendidikan calon guru penggerak di pendampingan video 5 ini kita akan melihat bagaimana hasil observasi yang dilakukan Bu Yas kemarin. Jadi tujuan kita ini adalah diskusi tentang pelaksanaan observasi teman sejawat yang telah dilaksanakan oleh TGP. Saya selaku PP di sini terima kasih kepada Ibu Anggi karena sudah membantu Ibu Yas dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dalam tugas observasi teman sejawat. Baik, Bu Yas dan Bu Anggi ya, hari ini kita langsung saja pasca observasinya yang langsung nanti dipimpin oleh Bu Yas selaku supervisi atau supervisor kemarin dalam melaksanakan observasi. Silakan Ibu Yas. Terima kasih Bu Yuvita. Baik, kali ini kita kembali ke percakapan pasca observasi bersama saya Arma Wiyas, kemudian teman saya Ibu Anggi, kemudian nanti didampingi oleh pengajar praktek saya Bu Yuvita. Baik Bu Anggi, bagaimana kabar Bu Anggi hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Yas sekali ya Bu Anggi ya. Baik Bu Anggi, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita sebelumnya sudah melakukan pra-observasi, kemudian saya juga telah melakukan observasi di kelas Bu Anggi selama 2 jam pembelajaran. Jadi bagaimana perasaan Bu Anggi setelah melaksanakan kegiatan observasi saya di kelas pembelajarannya berikut? Baik, izinnya Bu Yas. Alhamdulillah perasaan saya sangat lega karena proses pembelajaran yang saya inginkan saya susun sesuai dengan apa yang saya harapkan. Meskipun nanti ada perlu yang solusi dan hambatan-hambatan yang lainnya. Alhamdulillah ya, saya juga melihat tadi mereka kemarin ini pembelajaran Bu Anggi berjalan dengan baik. Kemudian saya juga melihat bagaimana pertemuan Bu Anggi berjalan dengan baik sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Ya, tadi Bu Anggi bilang ada beberapa hambatan-hambatan atau kendala yang Bu Anggi alami saat pembelajaran gitu. Apa yang kendala-kendala seperti apa yang Bu Anggi alami dalam pembelajaran? Oke, makasih Bu Yas. Mungkin kendala yang paling utama yang saya hadapi itu tentang alokasi waktu, karena saya merasa kurang maksimal terlebih dalam persiapan dalam diskusi kelompok, karena peserta didik ini bersama kelompoknya itu kan dari kegiatan ini kan peserta didik ini akan menuangkan semua pengetahuan dalam bentuk tulisan. Nanti dia akan kembangkan kreativitasnya dan bagaimana peserta didik ini bernalar kritis dari apa yang kegiatan yang akan saya sajikan. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua tentang pada saat peserta didik bertanya kepada kelompok yang sudah tampil, itu PR bagi saya mungkin ya Bu Wiyas ya, karena masih terkendala dengan itu, atau mungkin karena banyak faktor yang mempengaruhi kenapa anak ini lebih suka diam atau tidak memberikan umpan balik kepada presentasi kelompoknya, mungkin karena bingung, atau mungkin jawaban mereka yang mereka sajikan hampir sama dengan mereka yang mempresentasikan ke depan. Jadi itu yang beberapa kendala, dua kendala tadi ya yang dialami dalam pembelajarannya. Lantas kira-kira Bu Anggi, apa yang akan Bu Anggi lakukan untuk mengurangi kendala hambatan tersebut? Baik Bu ya, setelah saya mendapati kendala pada proses pembelajaran kemarin, mungkin solusi yang dapat saya kurangi yaitu pertama mungkin memaksimalkan
waktu dalam kerja kelompok dengan diberikan tenggang waktu atau mungkin diberikan waktu maksimal untuk pekerjaan dalam kelompok tersebut. Yang kedua mungkin memancing, mungkin lebih memancing semangat atau keinginan peserta didik untuk bertanya kembali kepada kelompok yang mempresentasikan ke depan dengan mungkin saya memberikan pemahamannya lebih luas yang berhubungan dengan materi yang saya sajikan atau yang mereka diskusikan bersama kelompoknya. Baik, bagus sekali Bu Anggi. Saya itu sudah mendapatkan solusi dari kendala-kendala yang Bu Anggi temui tadi. Jadi kapan nih kira-kira Bu Anggi mulai perbaikan dari hambatan-hambatan yang sudah terjadi? Kapannya mungkin untuk pertemuan berikutnya karena akan saya lebih maksimalkan dan saya terapkan untuk tujuan pembelajaran selanjutnya karena ini masih berhubungan mungkin untuk pembelajaran berikutnya saya akan memaksimalkan bagaimana peserta didik ini mampu mempraktekkan sendiri, melakukan sendiri musyawarah atau membuat aturan sendiri dalam musyawarah bersama teman-temannya yang lain. Baik Bu Anggi, luar biasa sekali ya Bu Anggi. Rancangan Bu Anggi ini sudah sangat bagus. Semoga terlaksana dengan baik dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Bu Anggi. Kemudian nanti hasil observasi ini nanti saya akan catat dalam form supervisi akademik yang Bu Anggi. Sebagai penutup, kira-kira sudah puas dengan apa yang saya lakukan? Insya Allah puas, tapi perlu diperbaiki. Ya, terima kasih ya Bu Anggi. Iya, sama-sama Bu. Ya, Dengan adanya kegiatan ini atau berbagi ini, semoga Bu Anggi bisa nanti melaksanakannya kita sendiri. baik. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Anggi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai rangkaiannya pra observasi dan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Bu Anggi atas bantuannya atas tugas dari CGP yang saya bimbing, Ibu Alias SPT ini. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk rangkaian observasinya. Terima sekali lagi, sampai ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.